Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'. Ayyuhal hadirin, saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan segala-galanya, yang merajai segala-segalanya, yang menguasai dan mengatur semua hamba-hambanya dan makhluknya. Itulah rububiyah Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Engkau yang Maha Hidup dan yang terus menerus mengurusi hambanya, birahmatika nastaghith, ya, dengan rahmat-Mu ya Allah kami berharap semoga saja semua hal yang telah kami lakukan hingga detik ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Engkau ya Allah. Dan semoga saja kaum muslimin, saudara-saudariku, Allah Ta'ala menjadikan sisa-sisa waktu usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, Allah Ta'ala takdirkan hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Dan semoga waktu yang Allah Ta'ala berikan ini, Allah Ta'ala bantu kita, tolong kita untuk berada di dalam amal yang diridhai oleh Allah. Dan semoga saja semua amal kebaikan yang telah kita kerjakan di masa yang lalu hingga sebelum kita duduk di tempat ini, sehingga kita sebelum menyaksikan kajian live stream ini, semoga amal-amal tersebut diterima oleh Allah Ta'ala. Dan semoga saja amal kita saat ini menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa yang telah lalu. Dan kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah Ta'ala angkat musibah, ya, Allah Ta'ala hilangkan semua kesulitan, kesusahan, bahkan wabah yang menimpa seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Dan semoga kita diberikan kesabaran agar dengannya Allah Ta'ala naikkan derajat kita menjadi orang bertakwa. Dan semoga saja Allah Ta'ala menjadikan kebaikan-kebaikan sempurna tatkala maut menjemput kita, sehingga kita dimatikan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi jamaah, jangan lupa berdoa untuk diri sendiri sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW sekali di pagi hari dan sekali di sore hari dalam wirid pagi petang kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wala taklini la nafsi tarfata'in. Kita memohon kepada Allah yang Maha Hidup, yang terus menerus mengurusi hamba-hambanya. Dengan rahmatnya kita memohon agar Allah Ta'ala memperbaiki urusan-urusan kita. Dan jangan sampai semua yang kita lakukan berdasarkan syahwat kita walaupun sekejap mata. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, menuntun kita agar semua amal ini berada di dalam ridha Allah dan tuntunan darinya. Amin Allahumma amin. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin, saudara-saudariku, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab turas kecil, risalah kecil dari Syekh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, ghafarallahu wa liwalidayh. Semoga Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau dan dosa kedua orang tua beliau dan keluarga-keluarga beliau. Amin. Telah sampai kepada kita pembahasan sifatu ibadir rahman. Di pertemuan yang lalu adalah as-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua yang beliau nukil di dalam surah Furqan ayat ke-64 ya. 64 di mana Allah Ta'ala katakan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ini adalah sifat ibadur rahman yang kedua kemarin, yang walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama adalah orang-orang yang dia menghabiskan waktunya, adalah orang-orang yang dia meluangkan waktunya dengan sepenuh-penuhnya buat Rabbnya, sujjada wa qiyaman, ya, untuk sujud dan berdiri, maknanya salat. Mereka adalah orang-orang yang muhafizatuhum ala salah,
yang menjaga salat-salat fardu mereka, la siyama qiyamil lail, terutama adalah salat malam. Kita telah bahas kemarin bahwasannya sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, menjaga ibadah mereka yang makhda berupa salat yang waktunya 5 kali sehari semalam, salat fardhiyah. Kemudian mereka menuntaskan, mereka menyempurnakan salat tersebut dengan salatul lail, sebagaimana sabda Nabi, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Kita dah bahas di pertemuan yang lalu ciri hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah Jalla Jalaluh adalah mereka yang menghabiskan waktunya mengerjakan salat 5 waktu dengan sempurna. As-salatu daimun, salat yang daim, yang setia, yang terdiri dari as-salatu ala waqtiha, salat tegak atas waktunya, was-salatu ala sifatiha, dan salat yang dikerjakan di atas sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Kita dah bahas itu. Hari ini kita masuk as-sifatu tsalitsah. Kita masuk sifat atau ciri-ciri ibadur rahman. Di sifat yang ketiga adalah di lanjutan ayat berikutnya, ayat 65. Dan di awal ayat 66 surah Al-Furqan, ya, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizullahu taala, as-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga adalah khaufuhum wa isfaquhum min adzabin nar. Ya, semoga kami khususnya yang membaca kitab ini dan menyampaikan sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bukan berarti saya sudah mengerjakannya, sudah sempurna mengerjakannya. Kita berharap semoga di kitab kecil ini, di risalah kecil ini, kita dijadikan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang disebut ibadur rahman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sifat yang ketiga adalah Syekh menyimpulkan khaufuhum wa isfaquhum. Hamba-hamba Allah yang ibadur rahman, yang Maha Pengasih itu adalah mereka memiliki rasa takut, wa isfaquhum, dan mereka sangat berhati-hati, min adzabin nar, dari azab Allah di neraka. Jadi sifat yang ketiga adalah memiliki rasa takut, khauf wa isfaq, wa isfaquhum, khaufum wa isfaquhum, kata Syekh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut dan sangat berhati-hati, sangat khawatir dari azab neraka. Sebagaimana perkataan Allah Jalla Jalaluh di surah Al-Furqan ayat 65, wa qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang dia selalu berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, isrif anna, Rabbana isrif anna, ya Rabb kami, palingkanlah atas kami, ya, azab jahannam, dari azab neraka jahannam. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, mereka selalu berdoa, Rabbana isrif anna, Rabbana isrif anna azab jahannam, ya Rabb, jauhkanlah dari kami, palingkanlah dari kami azab neraka jahannam. Inna adzabaha, sesungguhnya azab jahannam itu kana ghurama, adalah azab yang amat sangat menakutkan. Ya. Ini Masya Allah jemaah. Inilah yang dimaksud di ayat yang ke-65 dan ditambah lagi di ayat 66, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat, wa muqaman, dan seburuk-buruk kediaman, tempat tinggal yang abadi. Inilah sifat ibadur rahman yang ketiga, mereka takut akan azab neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau teringat tentang masalah rasa takut, bagi kita yang pernah mengikuti kajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bernama Salatsatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, di sana pun beliau menukil
min anwa'il ibadah. Nah, jenis-jenis ibadah salah satunya di antara jenis-jenis ibadah adalah rasa takut. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Salasatul Usul, yang artinya 3 landasan utama atau 3 hal yang akan kelak ditanya di alam kubur, beliau menukil jenis-jenis ibadah, salah satunya adalah khauf, rasa takut. Ternyata rasa takut yang dinukil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab tersebut merupakan satu di antara ciri-ciri ibadur rahman. Sebagaimana ayat tadi jemaah, mereka adalah orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah, ya Allah, palingkanlah, hilangkanlah atas kami, jauhkanlah atas kami adab jahannam, inna adzabaha kana ghuraman. Sesungguhnya adab neraka adalah adab yang amat sangat menyedihkan, memilukan, sangat pedih. Innaha sa'at mustaqarra wa muqaman. Sesungguhnya adab Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat dan kediaman yang akan dihuni para penghuninya. Waliyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Allahu Jalla Jalaluh menyebutkan bahwasannya orang-orang yang dia betul-betul termasuk hamba Allah sangat berhati-hati dalam beramal, pun memiliki rasa takut. Sebagaimana ungkapan Syekh Abdul Razak, fa'ibadur rahman ma'ihsanihim bil amal wa ta'abbudillah azza wa jalla. Maka hamba-hamba Allah yang maha pengasih, mereka itu berusaha memperbaiki amal-amal mereka dan peribadahan mereka kepada Allah azza wa jalla. Qad khafu wa wajilu min adzabillahi wa sakhatihi. Sungguh hamba-hamba Allah yang dia memperbaiki amal-amalnya tadi, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mereka amat sangat takut dan amat sangat khawatir dari azab-azab Allah dan kemurkaan Allah. Wa hadhihi halal mu'minin al-kummal. Dan ini adalah perbuatan orang-orang yang beriman yang sempurna. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana kata Syekh, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Ya. Al-Mu'minun ayat ke-60. Jadi kata Syekh Abdul Razak, hamba Allah yang maha pengasih itu adalah dia yang senantiasa memperbaiki amal-amal mereka dan peribadahan mereka kepada Allah. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka amat sangat khawatir dari azab Allah dan kemurkaannya. Dan inilah kesempurnaan amal perbuatan orang mukmin. Sebagaimana salah satu ayat yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Rasanya saya sendiri menyampaikan ini jemaah belum menyampai titik derajat ini. Semoga saja kita semua dan khususnya kami, keluarga kami dan anak-anak keturunan kami serta Anda semuanya ditolong oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah agar bisa mengerjakan firman Allah Ta'ala berikut ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang tatkala mereka memberi dari apa-apa yang mereka keluarkan berupa zakat atau sedekah, wa qulubuhum wajilatun, bersama pula di dalam hati mereka memiliki rasa takut, annahum, bahwasannya mereka ila rabbihim rajiun, mereka akan dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Bahkan mungkin kalau saya boleh tambahkan di ayat berikutnya, ulaika, sesungguhnya orang-orang di ayat 60 tadi, orang-orang ketika mengeluarkan sedekah, ketika mereka berzakat, ketika mereka berinfak, disertai di dalam hati mereka punya rasa takut, sesungguhnya mereka akan dikembalikan sama Allah. Mereka punya rasa takut
Dan Allah Ta'ala mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yusari'una fil khairat, yang menyegerakan diri mereka dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyegerakan diri kebaikan, ke dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih dulu memperoleh kebaikan-kebaikan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud ayat ini? Kata Syekh Abdul Razak berkenan tentang Al-Furqan 65 tadi, dan ada kaitannya dengan 60 surah Al-Mu'minun tadi. Ini ada qarinahnya, ada hubungannya. Mereka adalah orang-orang yang takut, bukan hanya omong takut doang begitu. Bukan hanya takut tapi tanpa aksi gitu loh. Jadi orang yang takut kepada azab neraka, mereka menyertakan amal-amal mereka adalah amal kebaikan, yang mereka memperbaiki amal-amal mereka dan peribadahan mereka. Maksudnya gini jamaah, kalau boleh saya sedikit menerangkan apa yang dikatakan Syekh Abdul Razak. Orang yang amat sangat takut sama Allah adalah orang-orang yang dia melihat apakah amal-amal mereka ini diterima enggak sama Allah. Misalnya ibadah mereka berupa sholat misalnya, seperti poin kedua. Sudahkah sholat ini diterima sama Allah? Dia lihat nih, ada nggak ilmunya dari toharonya? Apakah selama ini sholatnya itu masih bawa najis apa tidak? Dari toharonya gitu kan nggak sah. Syarat diterimanya sholat kan kalau dia bersuci. Lah kalau bersucinya aja nggak sah, bagaimana sholatnya? Bagaimana dengan mungkin ketika kita ini istinja ya. Jadi orang-orang yang dia memperbaiki ibadahnya, dia punya ilmu, alal ilm, di atas ilm. Dia tahu dalil-dalilnya, dari toharanya sampai mungkin berdirinya dalam sholat, berdasarkan ilmu, nggak apa hanya selama ini yang ikut-ikutan aja gitu. Misalnya ikuti si fulan, ustadz fulan, syekh fulan ya. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, takut kalau amalnya ditolak, maka dia perbaiki amal-amal mereka di atas ilm. Makanya butuhnya menuntut ilmu. Kemudian yang dimaksud surah Al-Mu'minun 60 tadi, kata Syekh Abdul Razak, ayyuqaddimuna ma yuqaddimuna min ibadatin wa ta'atin wa qulubuhum khaifatun an turadda alaihim a'maluhum fayusibuhum ba'da dhalika 'adzabun min Allah 'azza wa jalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Mu'minun ayat 60 itu sebagai tafsir surah Al-Furqan 65. Tapi di sini Syekh mengatakan, orang-orang yang dia memiliki rasa takut di dalam hatinya tatkala bersedekah, takut kalau suatu sedekah dikembalikan kepada Allah. Mereka adalah yuqaddimuna ma yuqaddimuna. Mereka selalu mengawali, memulai dari semua apa yang mereka mulakan, apa yang mereka mulai dari amal-amal tersebut, dari ibadah mereka, dari ketaatan mereka. Mereka wa qulubuhum khaifatun. Mereka punya rasa takut di dalam hati mereka, anturadda alaihim a'maluhum. Takut mereka apa? Takut kalau amal-amal tersebut ditolak, tidak diterima sama Allah. Fayusibuhum ba'da dzalik. Lalu mereka punya rasa takut. Bukan hanya ditolak jemaah, bukan hanya takut kalau nggak diterima nih amal-amal, tapi mereka takut kalau Allah Ta'ala timpahkan musibah, Allah Ta'ala datangkan azab dari Allahu Jalla Jalaluh. Itulah yang dimaksud mereka yang memiliki rasa takut, sehingga mereka berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana ghuraman innaha sa'at mustaqarra wa muqaman. Jadi bukan hanya sebatas doa, bukannya sebatas ucapan kita takut sama Allah. Sebagaimana orang-orang hari ini, rata-rata kebanyakan manusia, walaupun sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu ketika kita membahas asyru aswasaya ya, 10 wasiatnya dari Syekh Abdul Razak tentang wabah. Itu termasuk ketakutan yang disebut khauf tabi'i, rasa takut yang manusiawi. Tapi seandainya manusia-manusia hari ini, apalagi mengaku beriman kepada Allah, dia lebih takut kepada virus wabah ini, virus corona 19 ini, COVID-19 ini, dibandingkan rasa takutnya
kepada Allah dari dua hal. Dia lebih takut kepada corona dibandingkan takutnya amal ini tidak diterima. Dan dia lebih kecil rasa takutnya kalau dia diadab sama Allah. Jadi harusnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga saya dan Anda dijaga sama Allah. Harusnya rasa takut kita yang paling besar dan utama kepada Allah kalau semua amal saleh ini tidak diterima. Dan yang kedua, setelah kita beramal saleh, takutnya Allah taala malah mencampakkan amal-amal saleh tersebut, lalu kemudian diadab seorang hamba di nerakanya Allah taala kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka harusnya penempatan rasa takut ini yang utama, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, ini yang disebut khauf yang kedua, khauful ibadah. Setelah khauf tabi'i, rasa takut yang manusiawi seperti takutnya kita kepada virus corona, ya. Langkah konkret kita jaga kesehatan itu sudah kita jelaskan di kemarin, ya. Harus sering-sering cuci tangan, menjaga kebersihan dan seterusnya lah, kita sudah tahu. Tapi khauful ibadah, rasa takut yang mendorong dalam diri seorang hamba untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Ketika pun dia beribadah kepada Allah, ketika pun dia salat, ketika pun dia bersedekah, berzakat, berpuasa, bahkan amal-amal sunnah yang lainnya. Sebagaimana tadi Al-Mu'minun 60 yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak, di dalam hati mereka wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Di dalam hati mereka terdapat rasa takut kalau suatu saat ketika mereka itu akan dikembalikan sama Allah, sementara amal-amal itu tidaklah diterima, dicampakkan begitu saja. Dan kemudian mereka takut kalau balasan dari Allah Ta'ala adalah siksaan, bukan pahala jemaah. Waliyadzubillah. Kata Syekh Abdul Razak, fahadi sifatun azimatun min sifati ibadir rahman. Apabila seseorang di antara kita memiliki sifat seperti ini adalah sifat yang amat sangat agung dari sifat-sifat hamba Allah yang disebut ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Annahum yuhsinuna fi a'malihim, sesungguhnya mereka senantiasa memperbaiki amal-amal mereka. Wa fil waqti nafsihi yushfiquna, dan dalam setiap waktu mereka, jiwa-jiwa mereka, diri mereka yushfikuna, punya rasa khawatir, punya rasa ketakutan yang amat sangat mendalam. alla tuqbalu minhum, kalaulah amal-amal ini tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya jamaah dimakan oleh Allah, kan bodoh banget nih kita ya kalau kita ini terlalu sibuk ngurusi amal orang lain gitu, mengoreksi amal orang lain, memata-matai amal orang lain, menilai buruk amal orang lain, sementara dia nggak melihat amal dirinya sendiri bagaimana, begitu. Ini kan bodoh. Makanya nasihat buat diri kami pribadi jemaah, hendaknya masing-masing kita memperbaiki amal-amal kita, keikhlasannya, niat kita, ghayah kita, tujuan kita beribadah, rajak kita, harapan kita kepada Allah atau kepada makhluk. Tapi orang-orang hari ini disibukkan ngurusi amal orang lain. Baru kelasnya seperti saya penuntut ilmu, udah ngurusi amal-amal orang lain. Bahkan yang diurusi amal gurunya begitu. Kenapa nggak ngurusi amal-amal sendiri misalnya? Sudahkah kita ini baik amalnya? Benar nggak nih amalnya? Ya, baca Quran aja masih begitu. Quran aja bacanya masih banyak yang salah. Hafalan Quran juz 30 aja nggak khatam-khatam dihafal. Belum lagi hafal-hafal hadis Nabi dan apalagi kitab-kitab ulama seperti ini. Harus diperbaiki amal-amal kita jemaah. Nah kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Razak menukil satu dialog, satu pembicaraan antara ibunda Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan dari ibunda Fa'an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda Aisyah ridha Allah taala atasnya, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah.
Jadi pernah suatu saat Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi tentang surah Al-Furq Al-Mu'minun ayat 60 tadi, yang berbunyi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang dia tatkala memberi dengan satu pemberian, di dalam hati mereka punya rasa takut kalau amal ini tidak diterima sama Allah. Lalu Ibunda Aisyah bertanya sama Nabi, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasraqun? Ya Nabi, apakah yang dimaksud ayat tersebut? Mereka adalah orang-orang yashrabuna al-khamr, yang mereka minum khamar, wa yasraqun, dan mereka ini ya kemudian melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Ya, ini misalnya yang dimaksud adalah selain itu ya mencuri gitu loh, maksudnya merampok, korupsi ya. Maksudnya ahumul ladina yashribuna al-khamra wa yasraqun. Ya Nabi, apakah ayat tersebut orang-orang yang dia memberi itu punya rasa takut di dalam hati mereka? Apakah mereka orang-orang yang terbiasa minum khamar dan biasa mencuri, merampok atau korupsi? Apa kata Nabi? Qala la ya bintas siddiq, tidak wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yasalluna wa yatasaddaquna. Akan tetapi ayat tersebut menerangkan mereka adalah orang-orang yang tatkala berpuasa, tatkala mereka sholat, wa yatasaddaquna, tatkala mereka berzakat dan bersedekah, wa hum yakhafun, namun di dalam hati mereka memiliki rasa takut kepada Allah, alla tuqbala minhum, kalaulah sekiranya Allah Ta'ala tidak menerima amal-amal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Sahihah. Jadi ayat tersebut adalah ayat yang menerangkan kata Nabi, orang-orang yang dia ketika sholat, ketika berpuasa, ketika berzakat dan bersedekah atau masalah apapun, wahum yakhafun, mereka takut alla tuqbala minhum, amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alangkah bodohnya kita ketika kita adalah orang-orang yang disibukkan sekali lagi mengurusi amal-amal orang lain. Wahai para suami, wahai para laki-laki, ingatlah surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari adab neraka. Lah kita nih seorang suami punya tanggung jawab untuk memperbaiki agama kita, untuk memperbaiki ibadah kita, memiliki rasa takut sebagaimana apa yang dikatakan Nabi dalam hadis yang mulia tadi, sebagaimana tafsir dari surah Al-Mu'min ayat 60 tadi. Harusnya itu. Dan kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki amal istri dan anak-anak keturunan kita. Tidak usah ngurusi orang lain, karena kita bukan seorang alim, bukan seorang ulama. Ngapain gitu loh. Kita nggak ditanya akan amal-amal orang lain, jamaah. Kita ditanya akan amal kita dan amal keluarga kita, sebagaimana sabda Nabi yang disahihkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap yang kita pimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu ra'in fi baitihi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami adalah pemimpin di rumahnya dan setiap yang dia pimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kata Allah di ayat 61-nya tadi Al-Mu'minun, ulaika yusari'una fil khairat. Alhamdulillah jamaah. Kalau kita sampai di derajat Al-Mu'minun 60 tadi, orang yang beramal ibadah dengan rasa takut tadi, mereka kata Allah, merekalah sejatinya orang-orang yang dia menyegerakan dalam kebaikan. Semoga Allah telah takdirkan buat kita jamaah. Amin. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang adab neraka, saya jadi teringat bagaimana ketika Allah Jalla Jalaluhu, saya jadi teringat di penghujung surah, misalnya kita membicarakan di penghujung surah An-Nazi'at misalnya, ketika adab jahanam itu datang,
Ya, ketika hari kiamat itu datang jemaah. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila didatangkan as-sakhah, hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi, di mana hari itu akan berlarilah seseorang dari saudaranya, wa ummihi wa abih, seorang ibu dan seorang ayah, wa sahibatihi wa bani, dari seorang ibu, seorang ayah kepada anak-anaknya, likulli mri'in, semuanya, minhum, mereka, yauma idzin sya'nu yughni, hari itu hari yang amat sangat menakutkan. Gak usah kan hari itu jamaah, hari ini aja lu. Bahkan mungkin ada di dalam rumah-rumah kaum muslimin, atau bahkan di luar rumah-rumah kaum manusia yang lainnya, orang-orang kafir. Ya, semoga mereka diberi hidayah sebagaimana semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Baru didatangkan ujian Allah Ta'ala bernama wabah corona. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari wabah ini jemaah. Amin Allahumma amin. Coba, dalam satu keluarga, kadang seorang istri khawatir kalau suaminya pulang tuh bawa virus corona apa enggak. Ya kan? Bahkan kalau seorang suami mengatakan, "Dek, misalnya ada seorang suami na'udzubillah, misalnya di luar sana positif nih, istrinya berlari. Bahkan seorang kakak sama adik, gak mau deket dah, diisolasi kamu, jangan di rumah." Apalagi yang udah PDP begitu kan. Orang semua gak mau deket. Itu belum tatkala as-sakha itu datang jamaah. Belum idza zulzilatil ardu zilzalaha. Belum bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, belum. Baru datangkan wabah corona ini. Semua itu ingin lari dari orang yang terjangkiti penyakit corona. Waliyadzubillah. Wa ummi wa abi, bahkan seorang istri kepada suaminya, seorang ibu dari dan ayahnya, wa sahibati wa bani, seorang ibu dan anak-anaknya, semua berlari setiap orang. Enggak mau ambil pusing. Bahkan na'udzubillah, tidak jarang di dalam hati kita waspada sehingga saling curiga satu dengan yang lain. Apakah kamu positif, apakah saya negatif? Belum tentu jamaah. Yang kelihatannya sehat itu tidak carrier ya. Waliyadzubillah, semoga diangkat penyakit ini pada diri kita. Amin Allahumma amin. Tuh. Baru dikasih sakit punya rasa takut begitu. Atau misalnya kita lihat ya, tatkala Allahu Jalla Jalaluh di penghujung surah Al-Fajr di ayat ke-21 misalnya. Kenapa kita harus punya rasa takut jemaah? Karena azab jahanam itu luar biasa. Ketika Allah Ta'ala katakan ya di dalam surah Al-Fajr di ayat ke-21 misalnya, yang Allah Ta'ala katakan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba jemaah, kalla, sekali-kali tidak, idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak, apabila bumi itu akan digoncangkan secara berturut-turut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, lalu Allah Ta'ala datangkan Rabb kita datangkan malaikat dengan berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan Allah Ta'ala datangkan di hari itu neraka jahannam, yang mana kata Nabi SAW, neraka jahannam dalam hadis sahih Muslim, yu'ta bi jahannam yawma idzin la sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, rawahul Muslim. Ketika Allah Ta'ala terangkan dalam surah Al-Fajr di ayat yang ke-23 tadi, waji'a yawma idzi bi jahannam, yawma idzin bi jahannam, hari di mana bukan hanya malaikat yang didatangkan setelah digoncangkan bumi ini, malaikat datang berbaris-baris, tapi neraka jahannam didatangkan di hari itu, yatadzakkarul insan,
Dan lalu manusia mengingat wa anna lahu dzikra, sesungguhnya apa yang mereka telah ingat di masa lalu. Neraka jahanam, kata Nabi, didatangkan neraka jahanam hari di mana neraka jahanam itu laha baginya sab'una alfa zimam, memiliki 70 tali kendali, 70.000 maaf. Laha sab'una alfa zimamin. Neraka jahanam itu jamaah memiliki 70.000 tali kendali. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin, yang mana masing-masing satu tali kendali itu, satu tali seperti misalnya tali kapal yang untuk menancapkan di laut itu loh, rantai besi, yang masing-masing tali kendali itu ada 70.000 malaikat. Ya jurunah, yang memegang tali itu amat sangat kuat. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan malaikat yang memegang tali neraka jahanam ini, malaikat yang amat sangat besar dan kuat. Bayangkan, satu tali ada 70.000 malaikat jemaah. Berarti 70.000 dikali 70.000, jumlah malaikatnya kurang lebih 4,9 miliar yang memegang neraka jahanam. Maka jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa kemudian ciri-ciri hamba Allah yang disebut ibadur rahman yang ketiga, mereka memiliki rasa takut dan khawatir dari azab neraka jahanam. Kemudian Syekh Abdul Razak menukil lagi perkataan seorang ulama dalam kitabnya, qala al-Hasan al-Basri, berkatalah seorang ulama di kalangan tabi'in, Hasan al-Basri rahimallahu taala, dia katakan al-mu'minu jama' ihsanan wa syafaqatan. Sesungguhnya orang mukmin telah mengumpulkan, ya, orang mukmin itu berusaha mengumpulkan perbuatan-perbuatan kebaikan mereka dan rasa takut mereka. Wal munafiqu, sedangkan orang munafik jama'a isa'atan wa amnan, mereka mengumpulkan maksiat-maksiat mereka, dosa-dosa mereka, wa amnan, dengan rasa tenang, santuy, aman gitu loh. Orang mukmin enggak gitu jemaah. Kita ini orang mukmin harusnya terus berbuat amal solih, tapi juga punya rasa takut dan khawatir. Amal ini terima enggak ya sama Allah, gitu jemaah. Sedangkan orang munafik, mereka terus berbuat maksiat dan hatinya merasa aman. Coba lihat hari ini, ketika tadi saya mendapatkan share bagaimana ada warga negara Indonesia yang tinggal di Italia, yang dia sedang video call gitu ya, atau apalah namanya itu, via internet, Skype atau apa ya, Skype ya, benar, apa namanya itu, Skype, dengan warga negara di Indonesia, keluarganya. Dia menangis bagaimana orang-orang Italia yang banyak kan mereka orang kafir, rasa takut, bahkan hampir 300 bahkan 500 per hari. Ketika mereka mati, nggak boleh keluarganya mengantar kecuali tentara-tentaranya. Tuh, mau mati nggak ada yang ngantar ke kuburan jamaah. Maka kaum muslimin, takutlah kita kepada Allah, ya. Dan takutlah kita apa yang dikatakan para alim ulama kita dan waliul amri kita. Jangan kita banyak keluar rumah, isolasi diri di rumah, kecuali urusan-urusan kita belanja untuk kepentingan kita. Jaga kesehatan. Dibilang jangan sholat berjamaah, ya hati-hati, ya. Nah, kemudian ketika Imam Hasan al-Basri mengatakan orang mukmin adalah dia mengumpulkan kebaikan-kebaikan dengan rasa takut dan cemas, sedangkan orang munafik secara tidak sengaja, sadar ataupun tidak, mengumpulkan kemaksiatan mereka dengan rasa aman. Thumma tilal al-Hasan, kemudian Hasan al-Basri membacakan surah Al-Mu'minun ayat 60 tadi. Innal ladina hum, ya. Bukan Al-Mu'minun ya. Kemudian dia membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Kayaknya dalam surah Al-Mu'minun juga nih jemaah. Ya, tapi ayatnya saya lupa ya. Coba kita lihat. Iya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 57, ayat sebelumnya. Ya, kalau tadi 60 57 ya. Innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang dia khasyah,
memiliki rasa takut kepada Rabbnya, musyfikun. Ini dikatakan Allahu Jalla Jalalu jamaah. Sesungguhnya orang-orang yang dia takut akan adab neraka dari Rabbnya, musyfikuna, mereka kemudian sangat berhati-hati. Jadi ketika Hasan Al-Basri mengatakan ciri-ciri orang mukmin sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 50, berapa tadi? 57. Surah ke-23 ayat 57 adalah orang-orang yang dia innaladina, sekali lagi maaf, innaladina hum min khasyati rabbihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka punya rasa takut akan Allah, dari adabnya, dari siksaannya, dari tidak diterimanya amal, musyfikun, lalu mereka ini sangat berhati-hati jemaah, sangat berhati-hati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal munafik, kata Syekh Abdul Razak, namun orang munafik, wal iyadu billah, semoga kita dilindungi dari watak-watak ini. Orang-orang munafik yusiul amal, mereka selalu melakukan amal-amal yang buruk, amal maksiat. Wa huwa ma'adzalika aminun min adzabillahi ghairu musyfiq, dan mereka bukan hanya senantiasa melakukan amal keburukan, tapi mereka tuh punya rasa aman, rasa santai, tenang aja dari adab Allah tanpa ada rasa ketakutan sedikit pun, rasa kehati-hatian. Bi khilafil mu'min, beda dengan orang mukmin. Fa innal khaufa min adabillahi yakuna zajiran law an iktarafal ma'asi. Sedangkan orang-orang mukmin jamaah, kata Syekh Abdul Razak, mereka adalah orang-orang yang punya rasa takut dari azab Allah. Mereka takut dari azab Allah. Dan mereka itu yakuna zajiran, mereka itu selalu menghadirkan rasa takut, sehingga mereka mencegah diri mereka an iktarafal ma'asi, terjatuhnya dalam perbuatan maksiat. Ya Allah, kita ini juga memang berat jamaah. Sebagaimana sabda Nabi kan, kullu ibnu Adam khata', semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Paling tidak jamaah kita tidak jatuh dalam dosa-dosa besar. Merasa aman dari azab Allah ini termasuk dosa besar jemaah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Salah satu di antara 76 dosa besar, merasa aman dari azab Allah. Merasa aman kalau amalnya diterima. Merasa aman kalau amalnya tidak diterima. Merasa aman amal itu fine aja. Kemudian dia tidak takut dengan azab Allah. Ini nggak boleh. Merasa aman dari azab Allah itu termasuk dosa besar jemaah. Nggak boleh. Maka orang-orang yang dia, semoga Allah telah kabulkan buat kita, termasuk sifat ibadur rahman yang ketiga, nggak boleh merasa aman jemaah. Amal kita seberapa banyak sih? Bahkan kami sendiri di detik ini belum tentu Allah Ta'ala menerima amal yang saya sampaikan ini misalnya. Walaupun kita membahas kitab ulama, walaupun kita membahas kalau Allah, kalau Nabi, perkataan ulama-ulama salaf, kita pun nggak tahu apakah amal yang diterima atau tidak jemaah. Semoga saja Allah Ta'ala terima amal salih ini. Dan semoga Allah Ta'ala angkat derajat kita menjadi orang-orang yang punya rasa takut tatkala beramal. Wajar jemaah, salat kita itu sering tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Sedekah kita kadang kita sebut-sebut, amal saleh kita kadang kita sebut-sebut. Ya karena kita nggak menghadirkan rasa takut. Dan yang dihadirkan adalah merasa aman. Amal ini pasti diterima kok. Pasti Allah Ta'ala tidak mengadab kita. Siapa yang ngomong? Apa jaminan amal ini diterima sama Allah? Kan nggak ada jemaah. Nggak ada. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Abdul Razak menukil lagi perkataan beliau di dalam, saya akan baca lagi perkataan beliau setelah beliau mengatakan harusnya orang mukmin itu sebaliknya orang munafik. Orang mukmin itu senantiasa memiliki rasa takut dari adab Allah. Yakunu zajiran, selalu mencegah dirinya, menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam maksiat. Kama anna ar-raja'a li rahmatillahi azza wa jalla, atau subhanallahu ta'ala.
Ya, kama anna ar-raja'a li rahmatillahi subhanahu wa ta'ala sa'iqun laha li azdiyadi min al-fadail wal qurbati ila Allah azza wa jal. Sebagaimana orang mukmin itu harusnya mereka itu memiliki roja, memiliki harapan. Sebagaimana kan kalau kita sering baca surah Al-Kahfi itu jemaah, di penghujung surah Al-Kahfi ayat 110 itu kita kan tahu kan, ketika Allah Ta'ala katakan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap ingin berjumpa sama Allah, di mana? Di surga. Maka benar kata Syekh Abdul Razak, sebagaimana bahwasannya roja, harapan seorang mukmin li rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dia berharap agar Allah memberikan rahmat atas dirinya, sa'ikun laha li azdiyadi min fadail wal qurbati ila Allah azza wa jal. Dia berharap bukan hanya rahmat Allah, agar dia ini juga ditolong oleh Allah untuk selalu diberi kesempatan menambah amal-amal yang utama, dan agar diberi kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dari kemarin ya, saya ulangi tadi pagi malam, saya ulangi pagi, bahkan sebelum tadi siang duduk ini, saya ulangin kitab ini. Kenapa? Karena anak sendiri merasa ya masih terlalu jauh dari apa yang dikatakan Syekh Abdul Razak ini. Selanjutnya jamin makan oleh Allah, Syekh Abdul Razak menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 57. Wa qala ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Inilah ayat dinukil beliau dalam kitabnya. Sesungguhnya orang-orang yang dia tatkala berdoa meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, yabtaghuna ila rabbihim, dan mereka berupaya mencari jalan ila rabbihim, kepada Allah. Maksudnya mereka mencari jalan supaya bisa beribadah kepada Allah. Al-wasilah, mencari jalan, mencari cara agar apa? Ayyuhum aqrabu, agar mereka lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmata, agar mereka selalu berharap akan rahmat Allah. Jadi kata Syekh Abdul Razak, ciri-ciri hamba Allah, mereka adalah orang yang senantiasa yad'un, bermunajat, memohon agar selalu yabtaghun ila rabbihim wasilah, agar mereka itu mencari cara, jalan untuk menuju Rabb, supaya apa? Aqrabu ayyuhum aqrabu, agar kita lebih dekat. Wa yarjuna rahmata, agar kita ini selalu berharap akan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah. Dan yang ketiga jemaah, ini poinnya dengan kaitan Al-Furqan ayat 65 tadi. Dan mereka memiliki rasa takut akan azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, karena sesungguhnya azab Allah adalah kana mahdhura, sesuatu yang harus kita takuti, ditakuti jemaah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat hamba Allah yang ibadur rahman harusnya dia menggabungkan antara rasa takutnya dengan rasa harapnya. Saya jadi teringat ketika dulu saya mendapatkan materi dari guru kami ketika membahas apa itu khauf dan apa itu roja. Beliau menukil perkataan seorang ulama di kalangan salaf, kalangan ulama terdahulu, kalangan tabi'in atau tabi'in. Hendaknya orang mukmin itu antara khauf dan roja seperti seekor burung yang memiliki dua sayap. Di sayap yang satunya dia punya khauf, rasa takut. Di sayap yang satunya dia memiliki roja, harapan. Sehingga
Sempurnalah keimanan dan amal solihnya. Punya rasa takut aja tanpa roja itu salah jamaah. Punya rasa takut saja tanpa harapan kepada Allah yang tinggi itu salah. Punya roja saja tanpa takut itu lebih salah. Maka khauf dan roja ibarat dua sayap yang ada pada seekor burung. Semakin besar sayapnya, semakin dia bisa terbang tinggi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya pribadi memohon kepada Allah, semoga diberikan rasa takut yang besar kepada Allah di dalam hati ini, sehingga ketika beramal salih kita ingin cari kebenaran amal salih tersebut, sehingga tatkala kita ingin beramal salih kita diberikan rasa tidak aman atau rasa takut, khawatir jangan-jangan Allah tidak menerima amal ibadah ini, malah naudzubillah punya rasa takut kalau Allah Ta'ala ini akan mengadab dengan amal-amal kita. Kita yang sudah berusaha di atas ilmu, di atas dalil, membaca Al-Quran dan Sunnah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat, itu aja nggak boleh punya rasa aman, nggak boleh punya rasa aman dalam amal-amal kita. Apalagi orang yang jauh dari ilmu, yang menghiasi amal dengan bid'ah, dengan amal-amal yang modifikasi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama memiliki rasa takut ini. Kemudian Syekh Abdul Razak menerangkan wa qaulu ibadur rahman fi du'aihim sabiqa. Sabiqa ya. Fi du'aihim sabiq. Dan sebagaimana diucapkan ibadur rahman fi du'aihim, di dalam doa-doa mereka, sebagaimana doa tadi, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Rabb kami jauhkanlah kami dari adab jahannam. Yatadammanu aidan du'ai bisarfil asbabil mufdiyati ila adabin nar. Kata Syekh Abdul Razak, ya, doa itu juga salah satu sebab berpalingnya atau hilangnya ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan, ya ini dari adab neraka. Maka minta banyak berdoa jemaah, bitaufiqi lil bu'di anha, dengan pertolongan, ya, bu'dil anha, bitaufiq, dengan memohon taufik agar kita dijauhkan dari adab neraka. Kama sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama Aisyah ummul mu'minina radhiyallahu ta'ala anha an tad'u fataqul. Sebagaimana ini kali ini Syekh Abdul Razak jamaah mengajarkan kita satu doa, ini satu doa yang favorit juga buat saya nih. Jamaah harus yang belum hafal nanti dihafal doa ini ya. Syekh Abdul Razak beliau mengatakan ciri-ciri ibadah Allah, ibadur rahman, bukan hanya dia tadi takut dengan adab neraka jamaah, sehingga dia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Dia takut kalau amalnya tidak diterima, takut malah diadab kalau setelah berangkat amal salih. Bukan hanya itu jemaah, tapi di poin yang berikutnya adalah ciri ibadah Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Furqan 65 tadi ya. Betul kan Al-Furqan 65? Ya. Yakni apa? Hendaknya dia berdoa. Karena doa, kata Syekh Abdul Razak, salah satu asbab ya dipalingkannya ketetapan Allah dari seorang hamba yang tadinya mungkin karena amal-amalnya buruk, Allah Ta'ala palingkan dia dari adab neraka. Sebagaimana hadis Nabi jamaah, jadi teringat bukan ada hadis Nabi dalam hadis Arba'in Nawawiyah kan, ketika Nabi SAW menggambarkan ada seorang hamba-hamba Allah yang dengan amal-amalnya, dia dengan amalnya tersebut menjadikan oleh Allah seakan-akan jarak dia dengan surganya sejengkal lagi. Lalu dilalui oleh kitabullah, akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Lalu ada di antara hamba-hamba Allah kelak yang dia dengan amalnya sebenarnya amalnya itu dengan neraka jaraknya sejengkal lagi. Jarak dia dengan neraka sejengkal. Lalu dilalui kitabullah dan akhirnya dia itu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, mungkin karena doanya jemaah, mungkin karena niatnya jemaah, dan pasti karena niat dan doanya. Lalu dia tidak dijadikan dengan segudang amal buruknya. Mungkin
sebesar gunung dosa-dosanya. Mungkin bahkan sepenuh bumi dosa-dosanya. Lalu karena dia punya niat ingin menjadi hamba Allah, lalu dia berdoa kepada Allah di dalam doanya. Lalu ketika dia bertobat, lalu diambil oleh Allah nyawanya. Berdasarkan hadis ini, tidak jadi dimasukkan neraka. Syekh Abdul Razak, beliau sebagaimana menukil hadis sahih yang dimana Nabi SAW mengajarkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha doa yang hendaknya anta du'a fataqul. Dan Nabi mengajarkan doa kepada ummul mukminin dengan doa apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Saya ulangi ya. Allahumma inni as'alukal jannata. Boleh jannata, boleh jannah. Allahumma inni as'alukal jannata. Atau Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha wa ma qarraba ilaiha. Sudah? Silakan dicatat. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Min qaulin aw amalin. Artinya, Allahumma inni as'aluka, duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau al-jannah, syurga, wa ma qarraba ilaiha, wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada syurga tersebut, min qaulin aw amalin, dari segala ucapan dan perbuatan. Saya ulangin, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau syurga dan apa-apa yang mendekatkan diri kepadanya, kepada syurga itu, dari segala ucapan dan perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika minan nar. Saya ulangin. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha. Sama. Wa ma qarraba ilaiha. Saya ulangi. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan yang kedua ini, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari azab neraka dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada neraka itu, min qaulin aw amalin, dari segala ucapan dan perbuatan. Hadis ini, doa ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafal doa ini. Tatkala turun hujan, tatkala waktu-waktu yang mustajab, ketika sepertiga akhir malam, sebagaimana kita sudah pelajari di poin yang kedua, ciri sifat ibadur rahman selalu mengerjakan salatul lail, bahkan sebelum dia tidurnya minimal dia telah witir, angkat tangan, mohon sama Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ciri-ciri hamba Allah yang disebut ibadur rahman bukan hanya rasa takut dan khawatir terhadap amalnya, tapi aksinya dia memperbaiki amalnya di atas ilm, tidak merasa aman dan nyaman terhadap amal-amalnya, dan selalu bermunajat kepada Allah. Dan akhirnya Syekh Abdul Razak, wa qauluhum inna adzaba kana ghuraman ay daiman mulaziman syadidan. Dan ucapan Allah di dalam surah Al-Furqan 65 tadi, sesungguhnya adab jahannam itu kana ghuraman, maksudnya apa? Daiman mulaziman syadidan, adab yang senantiasa menimpa diri seorang hamba di dalam nerakanya Allah, syadidan, adab yang sangat pedih, adab yang sangat keras.
Innaha sa'at mustaqarra wa muqaman. Dan sesungguhnya Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk kediaman. Ai bi'sal mustaqar wa bi'sal khulud. Seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk kediaman yang kekal di dalamnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu saya tutup satu hadis pada perjumpaan kali ini. Satu hadis jemaah yang semoga ini menjadi pengingat bagi buat diri kita semua. Ya Allah, karuniakanlah rasa takut di dalam hati kami ya Allah. Rasa takut yang besar dan yang tinggi kepada Engkau ya Allah, dari setiap amal-amal kebaikan kami dan dari setiap dosa-dosa kami ya Allah. Dan jauhkanlah azab neraka dari diri kami ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ada satu hadis sahih jemaah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Bahkan hadis ini juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dia berkata, Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuh. Kata Nabi jemaah, sesungguhnya para penghuni neraka, sesungguhnya azab bagi para penghuni neraka yang paling ahwan, yang paling rendah. Sesungguhnya yang paling rendah, paling kecil azab bagi penduduk neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak, la rajulun, adalah benar sungguh seorang laki-laki yudau fi akhmasi qadamaihi, yang mana seseorang di neraka kelak diletakkan sebongkah bara api neraka di kedua mata kaki, di kedua kakinya, di kedua tumitnya. Jamratan yaghli minhuma dimaghu, yang kemudian panasnya itu hingga membakar hingga ubun-ubun jemaah. Jadi saya ulangin ya, kata Nabi, sesungguhnya adab yang paling ringan, naudzubillah tsumma naudzubillah, adab yang paling ringan bagi penduduk neraka kelak di hari kiamat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dalik. Semoga kita dijaga oleh Allah dan anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Adab yang paling ringan nanti kelak yang Allah Ta'ala akan berikan bagi penduduk neraka, Allah meletakkan di kedua tumit mereka, di kedua telapak kaki mereka, sebongkah bara api neraka yang panas sehingga membakar ubun-ubun, meleleh jemaah. Ma yura anna ahadan asyaddu minhu adaban, dan dia tidak pernah melihat seorang pun, dan ma yara, dia tidak melihat anna ahadan, seseorang pun asyaddu minhu adaban, adab yang lebih keras, adab yang lebih perih, kecuali apa yang dia rasakan. Wa annahu la ahwanuhum adaban, karena sesungguhnya dia nggak tahu kalau itu adalah adab yang paling ringan. Dan kalau kita teringat siapakah orang yang mungkin jemaah, sebagian ulama mengatakan, sebagaimana ulama mengatakan dalam hadis Nabi, di mana Nabi diberikan kabar bahwasannya pamannya Nabi Abu Thalib adalah salah satu orang yang mendapatkan keringanan dalam hukuman di dalam neraka. Yang paling ringan jemaah, seseorang berdiri terus sampai waktu yang Allah Ta'ala inginkan, hanya diletakkan sebongkah bara api neraka jemaah di bawah kedua telapak kakinya, yang panas hingga meleleh sampai ke ubun-ubunnya, dan itu tidak berhenti jemaah. La yamutu fiha wa la yahya, la yamutu fiha wa la yahya, mereka enggak mati, mereka enggak hidup jemaah. Artinya apa? Ketika mereka itu meleleh, hidup lagi. La yamutu fiha wa la yahya, itulah keadaan kondisi di dalam neraka. Enggak mati, enggak hidup. Maksudnya adab itu terus sampai waktu yang Allah Ta'ala tentukan bagi orang muslim yang mungkin masih memiliki keimanan seberat biji sawi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja di sifat yang ketika ini Allah menghadirkan rasa takut kepada kita, agar kita lebih hati-hati dalam beramal. Makanya jamaah jangan lupa tuh baca doa tuh, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la taklini ila nafsi tarfata ain, agar semua amal-amal kita ini bukan karena
kita yang menginginkannya, bukan kita yang membimbingnya, bukan syahwat kita yang menjadikan pemimpin dalam amal-amal kita. Kita serahkan biarlah Allah Jalla Jalaluhu yang memimpin amal-amal ini, supaya amal ini diterima sama Allah, diridhoi oleh Allah. Amal ini dijaga dari kesalahan dan tidak memiliki rasa aman, merasa diri telah diterima amalnya. Yang terakhir jemaah, tanya sama diri sendiri. Bahkan mungkin kita bisa tanya kepada orang lain di luar sana. Siapakah yang merasa yakin amalnya diterima oleh Allah? Apakah amal-amal yang telah diterima sama Allah? Yang jelas jamaah, dosa kita selalu diterima sama Allah. Kesalahan kita dicatat sebagai satu kesalahan. Kesalahan yang kita kerjakan tetap dicatat di dalam buku catatan amal perbuatan buruk kita. Tapi amal soleh kita nggak akan pernah tahu apakah amal ini akan diterima sama Allah. Semoga Allah Ta'ala menolong kita jemaah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Dan semoga kita dimasukkan dalam syurganya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus bighairi hisabin wala adabin wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukas salama wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan menolong kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.